Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Seperti biasa, ini kalau bulan Ramadan kebutuhan apapun, terutama berkaitan dengan sembako ini menjadi meningkat. Dan ini sih biasanya jadi momentum, jadi momen juga bagi para importir dan juga pemerintah untuk membuka keran impor. Dan betul saja karena pemerintah sudah mengumumkan akan mengimpor bawang, gula dan juga daging. Memang begitu ya Bang Saididu, harus kita setiap soal-soal begini ini masih harus dipenuhi semua dari luar negeri. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak perlu asal dipersiapkan dengan baik. Tapi memang saya katakan dulu janji-janji, masih ingat bahwa tidak akan impor, memang banyak saya berpikir karena banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah jumlah impor komoditas tersebut bukan semakin menurun, bahkan semakin jumlahnya makin meningkat. Jadi jangan kita lihat per momentum, dan sangat aneh bahwa itu dianggap hal biasa saja. Dan yang menarik Mas Hersu adalah selalu diumumkan jauh sebelum dilakukan impor sehingga menyebabkan harga petani dulu turun. Jadi sebenarnya saya melihat ini adalah taktik mereka untuk menjaga agar inflasi tidak naik, tapi yang dikorbankan adalah petani. Saya ingin mencoba membahas satu persatu yang disebutkan tadi. Kan sebelumnya sudah muncul isu impor beras, akhirnya dibatalkan, ya kan, karena petani. Tapi petani sudah hancur, sudah menikmati kerugian karena sudah turun dari 4.500 harga gabah krim panen menjadi sekitar 3.000-3.500. Sekarang sudah mulai naik kembali setelah menyatakan bahwa tidak jadi diimpor, tidak jadi impor beras. Nah, saya ingin coba melihat bahwa yang dijanjikan, kita harus mengingat yang dijanjikan dulu itu tidak akan impor bawang merah, bawang putih, daging sapi, gula, beras, buah-buahan, hampir semua tidak dinyatakan impor. Dan beberapa waktu lalu Bapak Presiden menyatakan, mari kita menyatakan anti produk asing. Itu kan pernah baru beberapa hari ini. Tapi jadi sepertinya kita sudah terbiasa bahwa mendengarkan pidato bahwa kemungkinan besar pelaksanaannya berbeda dengan yang diucapkan. Itu jadi sudah terbiasa. Nah, problemnya Mas Herku, saya sebelum masuk detail, problemnya bangsa ini ibarat ini kapal induk, bukan perahu pinisi. Kapal induk itu tidak boleh kapten kapal mengambil keputusan mendadak atau berubah-ubah, karena itu akan menabrak dan bisa terguling. Berbeda dengan kapten kapal pinisi, bisa berbelok arah setiap saat, karena kapalnya kecil, tinggal mengambil merubah arah arah layar, maka dia berbelok. Nah, ini yang harus disadari pemimpin kita, Bapak Presiden, agar jangan mengambil keputusan mendadak-mendadak. Ini negara besar dan nasib rakyat sangat besar. Nah, saya ingin kasih contoh kenapa ini penting, karena kepercayaan itu penting sekali. Umpamanya misalkan begini, saya tidak akan impor daging sapi, maka investor akan menanam investasi di peternakan. Tapi orang sudah paham ini nggak ada gunanya pidato ini, maka apapun dilakukan tidak memberikan kepastian. Saya ingin mencoba merasionalkan ke publik. Nah, produksi daging kita, daging sapi dan kerbau, itu biasanya dianggap daging merah. Daging merah itu sekitar biasanya 600.000 ton. Tapi konsumsi sekitar 700.000 ton. Dan ini sangat sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saya ingin katakan, saya ini peternak sapi, Mas Hersy. Ini mafia ternak sapi di Indonesia dan daging ini sangat banyak dan melibatkan orang pengusaha besar. Saya katakan, melibatkan pengusaha besar, melibatkan aparat.
Kenapa menjadi mahal? Anda bisa bayangkan kalau Anda mau membeli sapi di NTT, NTB, Bali, mau masuk ke Jawa, maka semua yang mengatur truk, pelabuhan tempat mendarat, pelabuhan mulai mendarat itu diatur oleh oknum-oknum di perjalanan sehingga harga masuk Jakarta sangat mahal. Mafia, masih ingat kerjasama dengan Pemda DKI dengan Pemda Provinsi NTB NTT itu tidak semudah itu. Saya biasa melakukan bisnis ini, saya angkat tangan. Jadi jangan heran Mas Hesu kalau Anda di pelabuhan NTB NTT melihat sapi berenang, ya dijatuhkan dari kapal. Karena kalau dia sampai ke pantai, maka dia diharuskan naik di salah satu tempat dan itu sudah ada pungutan. Itulah yang terjadi di negeri kita, sehingga harga daging itu sangat mahal. Sampai di Jakarta juga demikian, itu hanya orang-orang tertentu yang pegang, apalagi impor. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kabulok, yang Pak Buas, yang menurut saya harusnya bisa bertindak karena dia adalah polisi yang tidak tegas, mereka pun angkat tangan menghadapi mafia pangan. Dan Bapak Presiden menyatakan dulu bahwa mafia pangan sudah ada di kantongnya. Tapi faktanya sama sekali tidak bisa diberantas. Jadi saya katakan Mas Hersu, impor pangan salah satu penyebab utamanya adalah mafia pangan. Itu salah satu penyebab. Jadi bukan diproduksi, bukan tapi mafia itu memelihara. Nah, saya ingin menggambarkan. Kalau kita tadi saya katakan daging sapi dan kebo itu kebutuhan kita itu adalah 700.000 ton. Memang defisit sekitar 100.000 ton. Tapi itu fluktuatif. Kalau dijaga harga dalam negeri, dijaga tidak ada mafia bermain, sepertinya ini akan akan bisa membangkitkan semangat peternak. Saya ini peternak sudah hampir 5 tahun. 5 tahun saya beternak sapi. Saya ngalami betul betapa beratnya peternak sapi itu. Anda bayangkan bahwa kalau sapi Anda dan tukang potong jagal sapi ini sudah diintai terus oleh para mafia. Mafia daging ini sangat berat. Jadi saya katakan sangat berat sehingga peternak itu tidak akan pernah bisa hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Saya peternak, saya ngalami. Saya biasa dagang sapi, saya ngalami. Itu berat sekali. Nah, kita masuk terhadap gula. Saya katakan sangat tidak rasional dulu menyatakan bahwa tidak akan impor gula. Itu tidak masuk akal. Konsumsi gula kita sekitar 6 juta ton. 6 juta ton terdiri dari gula industri itu 3 juta ton. Gula konsumsi 3 juta ton. Gula konsumsi. Produksi kita hanya 2 sampai 2,5 juta ton. Dan berarti memang kita harus mengimpor 3,5 sampai 4 juta ton per tahun. Itu realitasnya. Nah, problemnya adalah bahwa impor harga gula di Indonesia sebenarnya sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Itu sangat mahal. Itu sekitar sekarang harga eceran tertinggi Rp12.000. Tapi sebenarnya harga gula dari luar negeri itu mungkin hanya 7.000 sampai 8.000 rupiah. Jadi marginnya sangat besar. Dan inilah ruang mafia importir. Bayangkan Anda Mas Hersu, 3 juta ton dikali selisih umpamanya 2.000 rupiah saja. 2.000 rupiah. 3.000. Hanya 9 triliun margin. Nah, itu ruang permainan yang sangat tinggi. Sekarang masuk ke bawang putih. Bawang putih itu sebenarnya produksi kita itu adalah hanya sekitar 80 sampai 9.000 ton per tahun. Konsumsi kita 500.000 ton. Dan bawang putih menurut saya memang kita harus pasrahkan bahwa ini impor, berat sekali untuk membudidayakan di Indonesia. Kecuali bawang merah. Bawang merah itu bisa swasembada. Jadi, nah, fokus saja dulu ke bawang merah supaya fluktuasi harganya tetap. Jadi sebenarnya impor pangan ini saya katakan bahwa penyebabnya adalah mafia impor pangan, mafia perdagangan dalam negeri, tapi yang dibutuhkan ke depan adalah yang dibutuhkan pelaku pertanian adalah
stabilitas harga. Sehingga itulah menurut saya keberadaan Bulog sebagai lembaga ketahanan pangan, bukan sebagai lembaga ketahanan pangan, itu harus segera diwujudkan. Itu sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya menurut Anda, ada memang beberapa komoditi yang kita harus impor, tetapi situasinya tidak separah seperti sekarang karena adanya mafia, dan mafia ini memang sengaja dibiarkan karena juga melibatkan banyak sekali orang-orang termasuk orang dalam pemerintahan yang akan memotek rente ekonomi ya, ada keuntungan besar di situ. Ya, itu terjadi kalau tidak ada kejaminan harga, maka begini, sekali mafia impor main, mafia perdagangan pangan main, maka yang terpukul pertama kali adalah sektor produksi. Maka peternak tidak akan beternak lagi, kemudian petani tidak akan menanam lagi, maka berikutnya impor akan naik lagi. Ini ibarat ini menurut saya bisnis yang berbasis rakusnya untuk mencari rente di pangan. Ingat, negara kita negara sangat besar, sekali ketergantungan satu jenis pangan itu menjadi bisnis sangat besar. Anggaplah Mas Hersbu, Anda berdagang di Singapura, menguasai seluruh beras di Singapura, penduduknya 3,5 juta, dibanding dengan Jakarta dan sekitarnya itu sekitar 25 juta, maka tidak ada gunanya Anda menguasai pasar Singapura, jauh lebih gampang Anda menguasai pasar Jakarta dan sekitarnya. Itu perbandingannya. Oke. Nah, ini seperti biasa, saya akan tanya bagaimana solusinya ini berkaitan dengan 3 komoditi ini, karena kan memang persoalannya berbeda-beda, dari bawang, gula, dan daging ini nggak bisa kita pukul rata kan masalahnya. Ya, saya katakan begini, kita harus satu demi satu. Bawang putih menurut saya udah jangan terlalu banyak effort di situ, itu terlalu jauh, dan itu juga nggak masalah karena harga internasional fluktuatif dan tidak dikuasai oleh satu negara. Untuk ternak, saya pikir sudah harus berpikir realistis bahwa mungkin BUMN ditugaskan untuk membeli peternakan di Australia supaya kita memiliki stok yang bagus dari sana. Jadi peternak di Indonesia itu cukup berat karena tidak ada lagi lahan yang cukup. Nah, yang kedua adalah mendorong peternak-peternak kecil yang 10-20 ekor satu kandang dan makanannya adalah makanan yang ada di sekitar dia, kemudian menjaga harga. Yang ketiga adalah memberantas mafia perdagangan daging. Mafia perdagangan daging saya paham betul itu melibatkan pengusaha yang sangat besar di Indonesia yang sampai mengatur tukang jagal sapi itu sampai segitu di Indonesia. Nah, tadi tentang gula saran saya ini harus diusahakan swasembada jangka panjang. Saya masih ingat dulu di periode pertama didengung-dengungkan, masih ingat pabrik gula termodern katanya Glenmore yang di Banyuwangi itu. Saya tidak tahu nasibnya sekarang. Saya kasih tahu nasibnya sekarang, dan kita tahu Menteri Pertanian dulu Amran Sulaiman sering sekali upacara ekspor bawang putih, ekspor jagung, ekspor macam-macam. Tapi itu hanya untuk upacara. Setelah itu tidak berlanjut. Nah, jadi kan baru bilang Bang Saidido yang di Bombana di Sulawesi Tengah kan katanya juga kemarin Presiden meresmikan itu. Pabrik gula. Ya, yang di Bombana, Sulawesi Tengah ya. Nah, itu milik swasta. Dan saya pikir begini, itu harus dipacu terus. Tugaskanlah BUMN untuk membangun pabrik gula, itu masih bisa di luar Jawa. Nah, karena ini kebutuhan tidak mungkin turun. 6 juta ton itu pasar besar sekali. Nah, terus yang lain, saya pikir masih kedelai lupakan, tidak akan pernah bisa kita swasembada, itu nggak mungkin, itu memang tanaman subtropis dan memang tidak cocok di Indonesia, jadi ada sunnatullah yang kita harus maklumi, seperti garam industri juga, sunnatullahnya nggak usah terlalu dipikirkan, jadi banyak hal yang harus tidak usah semua dipikirkan, tapi pilih yang memang kemungkinan besar bisa terjadi. Saya katakan, semua upaya swasembada
pangan yang dibutuhkan dan kemungkinan bisa dilakukan di Indonesia itu terhambat oleh mafia importir pangan dan mafia perdagangan pangan yang saya katakan ini sudah berkolaborasi dengan siapapun penguasa. Penguasanya ganti-ganti, mafianya tetap orang-orang itu juga. Dulu saya pernah harapan waktu Pak Jokowi sudah menyatakan nama-nama mafia pangan sudah ada di kantong beliau. Tapi faktanya ternyata mungkin sudah menghadap dan tidak ada perubahan apa. Ya kan beliau cuma bilang bahwa namanya ada di kantong, itu bukan bagaimana cara menyelesaikan soal yang berbeda, Bang Said itu. Ya oke, mungkin cara menyelesaikannya. Kalau saya menyelesaikannya adalah melarang dia untuk impor, untuk swasembada, mungkin beliau punya cara lain. Oke, nah tetapi dari penjelasan Anda, sebenarnya kita tidak bisa pukul rata bahwa kita anti impor semua, begitu ya. Karena ada soal-soal yang memang kita harus realistis, kita harus impor, seperti Anda tadi sebut bawang, kedelai, dan sebagainya gitu ya. Nah jadi ini menurut saya penting juga edukasi pada publik, jadi nanti one day kalau ada pemimpin yang teriak-teriak bahwa hentikan semua impor, itu sebenarnya jangan terlalu dipercaya gitu ya, karena harus kita pilah-pilah mana yang harus diimpor, mana yang tidak diimpor gitu kan. Saya ingin coba memberikan pengetahuan. Kalau gula, saya perkirakan kalau serius ditangani, itu butuh minimal 15 tahun. Baru bisa minimal 15 tahun. Jadi kalau ada yang menjanji, cuekin aja. Kedelai tidak akan pernah bisa. Kenapa? Produktivitas kita hanya 1 sampai 1,2 ton per hektar. Produksi mereka itu 4 ton per hektar. Karena ini tanaman subtropis. Dan kalau kita memperkuat kedelai, maka berarti kita harus mengimpor padi karena lahannya sama. Kemudian bawang putih ini tidak perlu terlalu diseriusi karena dia bersaing dengan bawang merah. Serius saja di bawang merah. Ternak sapi menurut saya jangan berharap bahwa bisa dipenuhi di dalam negeri. Dalam negeri maka tidak ada jalan lain adalah berkolaborasi dengan luar negeri. Kalau perlu badan usaha milik negara membeli peternakan di negara Australia umpamanya, dan garam industri lupakan, tidak akan pernah bisa, itu sunatullah. Jadi saya ingatkan begini, Pak, menghadapi begini kita harus bicara pertanian itu menghadapi kayak sunatullah. Eropa dan Amerika impor terus kelapa sawit, ya Pak, CPO, India, Cina impor CPO dari kita, tapi tidak ada niat untuk menanam sawit di negaranya karena itu sunnatullah. Sunnatullah ya memang diimpor, harus diimpor dari Indonesia. Kita juga harus begitu. Tapi saya jadi tiba-tiba teringat, kenapa selalu kalau ngomong daging itu pasti sapi atau kerbau? Padahal sebenarnya kambing kan juga banyak. Apakah itu tidak masuk dalam daging juga? Kambing kita sebenarnya hampir cukup, jadi tidak pernah terlalu masalah. Itu karena kambing ini cepat, 6 bulan udah bisa dipotong, jadi nggak terlalu. Sekarang nih harga kambing kemarin, nah yang saya takutkan adalah ini kan ada upaya mengekspor kambing besar-besaran dari Jawa Timur. Ini sekarang stok kambing lagi kekurangan dan naik sekali sekarang harga kambing. Jadi kambing sangat fluktuatif dan menurut saya kambing salah satu yang bisa didorong, tapi kambing ini tidak bisa menggantikan posisi daging sapi. Itu konsumennya berbeda. Oke, baik. Jadi kambing ini potensial ya kita ya. Cukup bagus. Oke, baik. Saya kira clear ini masalahnya, Bang Saididu, karena ada semacam kesalahpahaman. Setiap kali ada pemerintah menyatakan impor, kita langsung reaktif, menentang semua. Tapi juga sebaliknya juga ada semacam semacam kesepakatan gitu di kalangan pemerintah. Pokoknya kalau bisa impor, kenapa mesti memenuhi swasembada dalam negeri kan gitu. Jadi begini Pak Sersu. Jadi saya katakan hati-hati kalau ada orang menyatakan anti impor. Janji-janji itu ada janji palsu di balik itu. Yang kedua, bahwa impor ini semakin meningkat karena pelaku mafia impor dan perdagangan pangan. Saya berharap BUAS dan Presiden mau melakukan pembasmian ini. Yang ketiga, bahwa
produksi dalam negeri harus didorong dan harus dengan bukan dengan janji-janji janji-janji palsu. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.